Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertama kita nih. Pada podcast kali ini kita akan membahas segmen Jelajah Waktu. Bersama saya, Safia Mariela Dewi. Dan saya Fadila Aprilia. Nah, kita mau ngajak teman-teman keliling ke masa yang disebut dengan masa kejayaan Islam. Nah, pernah gak sih kepikiran teknologi sekarang itu cikal bakal tuh dari mana sih? Nah, bener banget nih, kita nggak akan tahu apa itu algoritma sama aljabar kalau nggak dikasih tahu sama ilmuwan yang dulu. Algoritma sama aljabar ini kan kayak fondasi utama untuk ngebuat coding. Kemudian kita juga tahu nih istilah tentang alkohol dan lain-lain itu dari ilmuwan di masa kemarin. Ya, berarti ilmuwan zaman dulu tuh keren-keren banget ya. Parah. Nah, berarti di zaman itu tuh disebut zaman Abbasiyah kan? Iya. Nah, zaman itu dinastinya tuh memimpin kurang lebih selama 1000 tahun. Keren banget gak sih? Nah, kemudian kita akan move ke siapa sih pendiri kerajaan tersebut, terus kenapa kenapa kerajaan itu tuh bisa gugur di masa itu. Nah, daripada teman-teman penasaran, soalnya kita bahas ke videonya. Nah, seperti yang udah kita mention di awal nih teman-teman, bahwa kita akan bahas lebih lanjut tentang dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum lebih mendetail nih, penasaran gak sih kira-kira cikal bakal dan awal mula kenapa nih dinasti Abbasiyah ini bisa memimpin dan menggantikan dinasti sebelumnya? Wah, iya bener banget nih, Saf. Jadi dari masa Khulafaur Rasyidin sampai ke masa Umayyah, ini tuh terjadi ekspansi besar-besaran. Terus kemudian lalu berdiri di tahun 750 Masehi, terdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian khalifah keduanya nih teman-teman, itu Abu Ja'far al-Mansur. Dia membangun sebuah pusat kota, yaitu kota Baghdad, dan di sana digunakan sebagai pusat administrasi. Wah, bener banget nih, dari kota Baghdad ini sangat terbuka nih untuk umum. Jadi ada orang Arab, Turki, Persia, sama India itu ngumpul di situ semua. Nah, mereka ini lalu menerjemahkan ke bahasa Arab. Jadi emang kunci utama dari revolusi itu adalah penerjemahan ya lah ya. Jadi kayak toleransinya juga tinggi dan juga sebagai pusat pertukaran budaya maupun ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di Baitul Hikmah ini bukan cuma ada perpustakaan yang terbesar di dunia, tapi dia tuh juga ada riset, kemudian juga observatorium dan lab yang terbesar di dunia saat itu. Jadi ini tuh kayak di masa sekarang yaitu di Universitas Riset Terbuka. Nah, tapi udah ada nih dari sejak ke abad 8. Wah, keren banget ya. Berarti universitas itu udah ada dari zaman dulu ya. Iya, bener banget. Terus juga nih teman-teman, kalau ilmu pengetahuan itu pada saat di dinasti Abbasiyah ini tuh ada dibagi menjadi dua macam, dari segi ilmu keagamaan dan juga ilmu umum. Yang pertama untuk agama sendiri, dia tuh ada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih. Bener banget. Nah, untuk ilmu umum sendiri itu dia ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Jadi memang pada dasarnya pengetahuan atau sains itu udah ditemukan zaman dulu. Itu merupakan cikal bakalnya nih. Bahkan dari pengetahuan itu tuh masih relevan ya lah sampai zaman sekarang. Keren gitu. banget ya. Parah sih. Oke guys, jadi kita bahas dari yang agama dulu ya. Jadi di masa Abbasiyah ini kayak sistem agamanya itu sistematis banget nih. Misalnya dari segi ilmu fikih, yaitu ada 4 mazhab besar yang kita kenal sampai sekarang ini. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada Maliki, yang ketiga ada Syafi'i, dan yang keempat ada Hambali. Nah, untuk ilmu hadis sendiri itu dikembangkan oleh beberapa tokoh nih, yang mungkin kita nggak asing ini dengan nama-namanya. Di antaranya yang pertama ada Al-Bukhari, Al-Muslim, kemudian juga ada At-Tirmizi, dan juga ada Abu Dawud. Nah, mereka ini tuh mengembangkan konsep melalui verifikasi dari metode-metode untuk melihat nih tafsir Al-Quran. Mana nih dalil yang sahih atau yang valid, dan juga dalil yang bisa dikatakan tidak begitu kuat gitu. Mungkin maknanya atau dalil itu bisa dikatakan lemah. Nah, makanya nih saat ini banyak banget kan pendapat ataupun hadis dari beberapa tokoh yang berbeda. Karena pada saat itu mereka memang melakukan diskusi atau
penemuan-penemuan berdasarkan perspektif masing-masing terhadap isi Al-Quran gitu. Oke teman-teman, jadi kita move ke bidang ilmu sains. Yang pertama di bidang matematika itu ada Bapak Al-Khawarizmi, yaitu Bapak penemu aljabar dan algoritma. Terus yang kedua, di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, yaitu beliau bisa menemukan sistem peredaran darah dan menulis buku yang berjudul The Canon of Medicine. Kemudian yang kedua ada Al-Rizmi, yaitu beliau bisa membedakan antara cacar dan campak. Wah, keren banget nih sih teman-teman. Kemudian kayaknya itu beliau Ibnu Sina ini tuh juga terkenal dengan penemuannya di bidang medis kan, seperti yang udah Lala mention sebelumnya nih. Nah, lebih detail lagi, beliau ini tuh menemukan konsep teori bahwasannya ada nih virus yang ataupun penyakit yang bisa menyebar dalam partikel-partikel kecil. Makanya nih ditemukan teori bahwasannya ada karantina selama 40 hari. Nah, bisa dibilang tuh keren banget ya Sila, karena pada saat itu tuh gak ada nih teknologi seperti mikroskop. Jadi bisa dibilang beliau ini sangat berjasa bahkan sampai saat ini. Karena mungkin bisa aja kalau gak ada penemuan dari beliau tentang partikel-partikel kecil ini, kita bakal kelimpungan nih untuk menghadapi beberapa virus yang saat itu terjadi gitu. Iya benar. Misalnya kayak virus corona ataupun virus influenza yang terjadi di abad-abad sebelumnya gitu. Nggak hanya Ibnu Sina aja nih, kemudian juga ada beberapa tokoh lain yang gak kalah hebat dengan penemuan-penemuannya. Misalnya penemuan senyawa-senyawa kimia dari Bapak Kimia Islam yang bernama Ibnu Hayyan. Dan gak hanya beberapa tokoh yang udah kita sebutin sebelumnya aja, karena masih banyak banget tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dengan menciptakan beberapa teori ataupun metode-metode yang mereka cari gitu ya, sangat masih relevan dengan saat ini. Jadi memang pada masa Abbasiyah itu terkenal dengan pengetahuan dan juga ilmu-ilmunya sangat berkembang dengan pesat. Makanya zaman itu tuh bisa dibilang zaman keemasannya para muslim, karena memang banyak banget yang lahir cendekiawan-cendekiawan baru. Oh, berarti di zaman dinasti Abbasiyah ini bisa dibilang sebagai cikal bakal ilmuwan pada masa itu ya. Bener banget, bahkan ilmunya masih sangat relevan ya lah. Iya, sampai sekarang. Wah, keren banget. Oh iya, tau gak sih teman-teman? Jadi sistem pendidikan mereka di sana itu kayak udah berstruktur gitu tuh kayak kita. Misalkan kayak anak-anak kecil itu belajar di kutab atau mungkin di sekarang itu kayak SD gitu lah ya. Mereka itu belajar mengenai baca Al-Quran dan berhitung dasar di sana. Nah, untuk pendidikan selanjutnya itu ada yang namanya madrasah. Jadi anak-anak di sana itu sudah bisa nih memilih untuk ingin belajar apa. Jadi istilahnya udah ada sistem penjurusan nih lah, sama kayak zaman sekarang. Oh, iya. Tapi ternyata dari zaman dulu itu udah ada. Jadi anak-anak ini bisa memilih nih sesuai dengan Kemauan dan mereka bakat ya. masing-masing. Oh, iya. Bener banget, jadi nggak ada paksaan nih dalam belajar gitu. Nah, kalau dari tadi kita ini udah bahas tentang sistem pendidikan dan juga ilmu pengetahuannya, sekarang kita move on nih teman-teman, kita bahas tentang sistem politik dan juga kenegaraannya. Nah, karena percuma dong kalau misalkan ilmu pengetahuan itu tinggi, tapi sistem negaranya itu lemah dan juga nggak stabil, ya kan? Bener? Iya, bener banget. Jadi kekuatan ilmu itu terjadi karena ada kejayaan dan kestabilitasan ilmu itu ya. Makanya kita mau ngebahas nih, apa sih, gimana sih cara pandang tentang dinasti Abbasiyah ini di mata dunia. Nah, jadi di bawah kekhalifahan Harun ar-Rasyid, itu tuh di kota Baghdad terdapat 1 juta penduduk jiwa yang sangat banyak kan. Bahkan di Paris aja tuh kayak cuma 20.000 jiwa aja. Kayak kebayang gak sih semaju apa kota Baghdad pada saat itu? Wah, bener banget lah. Berarti emang pada saat itu pemerintah Abbasiyah sangat berkembang pesat ya ekspansinya gitu. Iya, benar. Penduduknya sampai 1 juta lebih ya. Nah, fun fact aja nih ya teman-teman. Jadi khalifah yang memimpin pada saat itu kan siapa namanya tadi? Harun ar-Rasyid. Nah, beliau ini memimpin pada saat usia 15 tahun. Coba bayangin kalau kita mikir ya, anak umur 15 tahun gitu di zaman sekarang misalnya Abdullah main gitu ya, belajar gitu kan. Tapi beliau ini berhasil memimpin dinasti Abbasiyah pada saat itu. Nah, kenapa sih beliau ini dipercaya gitu?
karena beliau ini tuh pernah ikut turun dalam perang Konstantinopel. Makanya orang-orang percaya terhadap kepemimpinan beliau, terutama dari segi militer. Jadi orang-orang pada segan gitu. Wah, keren banget ya, Sab. Nah, beliau ini tuh terkenal karena toleransinya yang sangat tinggi nih, Sab. Bahkan kayak ilmuwan yang non-muslim itu kayak dapat keadilan yang sama kayak muslim-muslim di sana. Jadi banyak kayak ilmuwan non-muslim itu tuh kayak ikut hadir untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu tersebut di Baitul Hikmah. Jadi emang toleransi itu sangat tinggi ya. Iya, Nggak pada cuma saat umat itu. muslim aja, tapi seluruh penduduk yang ada di situ gitu. Kemudian gak hanya itu, pada zaman dinasti Abbasiyah itu, para khalifah dan juga pemerintahannya mendirikan sebuah rumah sakit yang berisi dokter-dokter hebat di sana. Kemudian juga khalifahnya ini meminta nih kepada salah satu perdana menteri di sana untuk dibuatkan sebuah buku yang berisi penjelasan tentang sistem pajak dan juga keuangan negara. Kemudian juga administrasi rumah sakit maupun ke negara itu bisa dibilang udah sangat terstruktur nih, udah rapi banget, bisa dibilang budgetingnya tuh udah modern kayak zaman sekarang. Nah, bener banget, Sab. Tapi sayangnya, kekuatan itu bisa runtuh juga karena adanya faktor eksternal. Ini tuh kayak semacam invasi Mongol. Itu tuh dapat menghancurkan Baghdad. Bahkan, karena ada invasi Mongol itu tuh ngebuat mereka itu membakar semua buku-buku yang ada di Baitul Hikmah. Terus Sedih banget ya. Iya. Kayak udah berdiri berabad-abad terus runtuh ya karena hal itu. Nah, tapi teman-teman, runtuhnya dinasti Abbasiyah ini tuh gak cuma karena invasi Mongol aja nih, tapi juga ada faktor internalnya, bener nggak, Le? Bener banget. Nah, faktor internal ini tuh yang menyebabkan kekuasaan di situ tuh mulai gak stabil gitu, karena udah banyak banget nih kericuhan-kericuhan dari dalam yang bisa menggerogoti atau mengguncangkan pemerintahan pada saat itu. Nah, apa aja sih, Le? Yang pertama karena adanya jihad yang ditinggalkan nih, atau semacam seperti korupsi dan militer yang hilang gitu. Nah, jadi kayak integritasnya hilang dan benteng pertahanannya itu tinggal dijaga, Sal. Makanya Rasulullah sebenarnya udah ngingetin nih kayak umat Islam itu akan naik penduduknya atau akan naik pengikutnya, dan tapi pola pikirnya itu kayak cuma ya udah gitu loh. Jadi kayak SDM-nya tuh banyak, tapi kualitasnya kurang. Iya, gitu. benar. Oh, iya benar. Jadi makanya pemerintahan pada saat itu bisa dibilang mulai tergoyahkan itu karena banyak pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan amanah itu dengan baik. Oleh karena itu, makanya banyak nih pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, seperti yang udah Lala bilang tadi. Jadi tidak melakukan jihad dengan baik gitu. Terus juga malah berfoya-foya gitu, dan juga tidak bertanggung jawab atas wewenangnya. Bahkan mereka juga pada pejabat itu terkenal bisa menduduki di pemerintahan itu gara-gara kalau istilah zamannya tuh disebut itu loh, kayak orang dalam. Kalau kita tarik ke konteks negara kita sekarang itu gimana, Sam? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tarik konteksnya ke negara kita sekarang, yang terutama Indonesia gitu, bisa dibilang sejarah itu keulang kembali sih, Lala, karena banyak banget kan sekarang kalau korupsi. Benar, kalau kita lihat ya di pemerintahan, teman-teman, pemberitaan di mana-mana tentang korupsi para pejabat, kemudian juga dia tidak melakukan kewajiban dan juga wewenangnya dengan baik gitu. Tadi yang udah aku mention sebelumnya juga, mereka berfoya-foya, lebih fokus untuk memperkaya diri sendiri gitu, tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Makanya bisa dibilang sistem pemerintahan di Indonesia ini mirip gitu dengan penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini dari pihak internal. Makanya jadi warning sih bagi kita gitu. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman, tadi aku sama aku udah ngomong banget nih ya, bahas panjang banget seputar dinasti Abbasiyah, mulai dari lahirnya gimana, kemudian masa kejayaan sampai keruntuhannya. Nah, sekarang kita tarik nih benang merah atau garis besar kayak gimana sih, La, dan relevansinya dengan kehidupan modern saat ini. Jadi secara garis besar itu ada di fondasi negaranya atau kesejahteraan dan integritas ilmiahnya nih, Saf. Mereka itu kayak harus ngebuktiin nih bahwa negara itu wajib mengalokasikan kekayaannya untuk rakyatnya atau untuk warganya, dan menjunjung tinggi integritas data agar nggak kemakan oleh hoax. Bener banget tuh, La. Dan yang gak kalah penting itu juga kita bisa ngambil hikmah nih atau makna dari
dinasti Abbasiyah ini, bahwasannya mereka itu bisa mencapai titik ekonomi dan juga perkembangan yang begitu pesat karena mereka melakukan jalur perdagangan di jalur sutra dan juga keamanannya bisa terjaga dengan baik nih. Tapi di samping itu, penyebab utama keruntuhannya itu kan karena ada faktor internal kan, seperti yang udah aku sama Lala bahas sebelumnya gitu. Itu menjadi salah satu faktor utama. Nah, makanya ini bisa menjadi warning sign nih teman-teman bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, bahwasannya negara kita ini bisa loh terpecah belah dan juga mungkin bisa mengalami istilahnya keruntuhan seperti dinasti-dinasti Islam pada tahun-tahun dan abad-abad sebelumnya. Itu salah satunya karena pemerintahnya atau pejabatnya itu tidak amanah dengan menjalankan kewenangannya gitu. Jadi bahaya banget sih dan krusial lah tentunya gitu. Oke teman-teman, jadi secara garis besarnya itu ada di ilmu pengetahuan, integritas, sama kompetensi secara prioritas utama. Nah bener banget tuh lah, jadi emang pengetahuan ini nggak boleh dikesampingkan ya, setelah diutamakan, tapi jangan lupa amanah yang diberikan oleh masyarakat itu harus dijaga oleh pemimpin supaya nggak ada nih pergolakan-pergolakan yang menyebabkan keruntuhan di suatu dinasti ataupun negara. Nah, oke teman-teman, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat, baik bagi kita maupun teman-teman yang mendengar nih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.